Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nurul Nabila dengan NIM 0515010109. Baik, di sini saya akan menanggapi video kedua dari Bapak Abdul Wadud Nafis LCMEI yang berjudul Konsep Dasar Ekonomi Islam. Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi ekonomi Islam itu sendiri, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai salah satu yang berdasarkan pada prinsip nilai Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dan selanjutnya ada juga perbedaan antara ekonomi Islam kapitalis dan sosialis. Dan yang pertama ada ekonomi Islam. Ekonomi Islam ini bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad ulama. Dan yang kedua, komposisi dikontrol oleh syariat Islam. Dan yang ketiga, pengakuan kepemilikan individu dan umum. Dan yang keempat, kesejahteraan yang bersifat jasmani, rohani, dan akal. Dan yang kelima, mekanisme pasar bekerja menurut maslahah. Nah, materi yang kedua ini ada ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis ini yang pertama bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Dan yang kedua, kompetisi, usaha bebas yang melahirkan monopolis. Dan yang ketiga, pengakuan pemilikan individu secara bebas. Dan yang keempat, kesejahteraan bersifat jasmani. Dan yang kelima, mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri. Dan yang terakhir, ini ada ekonomi sosialis. Jadi ekonomi sosialis ini bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia yang tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan, tidak mengakui kepemilikan individu. Semua alat produksi ini milik umum, kesejahteraan yang bersifat jasmani. Dan yang terakhir itu perekonomian yang dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Dan yang selanjutnya ada sumber hukum ekonomi Islam. Yang menjadi sumber hukum ekonomi Islam ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua ada As-Sunnah, dan yang ketiga ada Al-Ijma, dan yang keempat ada Al-Qiyas. Nah, kemudian ada dasar-dasar ekonomi Islam yang dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama Tauhid atau keesaan Allah, dan yang kedua itu Al-Amanah atau kejujuran dan tanggung jawab, dan yang ketiga mengakui hak milik individu dan umum, dan yang keempat ada Al-Adalah yaitu keadilan, dan yang kelima ada Al-Tawasul atau keseimbangan. Kemudian ada prinsip-prinsip Islam. Nah, jadi prinsip-prinsip ekonomi ini harus bebas dari maghrib. Pasti kalian pada bingung kan, maghrib itu apa sih? Nah, jadi maghrib ini adalah sebuah singkatan dari maisir, goror, dan riba. Jadi di sini dalam memperoleh suatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja. Kemudian goror ini adalah keraguan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Dan yang selanjutnya itu ada riba. Riba sendiri adalah penetapan bunga atau melebih-lebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Dan yang terakhir ada karakteristik ekonomi. Karakteristik ekonomi ini banyak sekali dan yang pertama itu ada ekonomi Islam yang terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Dan yang kedua ada harta kepemilikan Allah dan manusia sebagai khalifah. Dan yang ketiga adalah maisir dan riba. Yang keempat ada keadilan, keseimbangan dalam melindungi keseimbangan individu dan masyarakat. Dan yang kelima, keseimbangan dan kerohanian dan kebendaan bimbingan konsumsi. Dan yang ketujuh, petunjuk investasi. Dan yang kedelapan adalah zakat. Sekian dari tanggapan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.